Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami cintai para alim ulama, ustaz-ustazah, para sesepuh, bani sepuh, tokoh masyarakat, pengurus masjid, hadirin, bapak ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai karunia berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dan kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak ibu saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya dari pengurus masjid diminta untuk menyampaikan tentang taubah, tentang tobat. Sebagaimana sebuah doa yang kita panjatkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Minimal kita baca doa ini 5 kali sehari, yang artinya agar kita minta kepada Allah agar kita ini termasuk orang-orang yang bertaubat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita yang duduk di sini, kita termasuk orang yang ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang taubat, saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, yang dimana dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana mimma kana qablakum rajulan qatala tis'atan wa tis'in nafsan." Yang artinya, dulu sebelum kalian hadir di muka bumi ini, jadi di dalam hadis ini Pak, Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat. Kalau Rasulullah yang cerita, sudah kita pastikan ini kisah nyata, bukan sebuah dongeng belaka atau lagi pengetahuan apalagi kalian. Jadi kata Rasulullah, dulu sebelum kalian hadir di muka bumi ini, ada seorang pemuda yang dimana sepanjang hidupnya ia pernah membunuh sebanyak 99 orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sang pemuda tersebut, sehingga di hati kecil sang pemuda ada perasaan, ada keinginan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setiap malam ketika sang pemuda tidur, ia selalu bermimpi yang buruk. Di dalam mimpinya ia selalu berjumpa dengan orang-orang yang pernah ia bunuh, sehingga tidurnya terasa tak nyenyak, hidupnya terasa tak nikmat, makannya terasa tak enak. Lalu keesokan harinya sang pemuda pergi ke sebuah kampung. Ia bertanya kepada orang kampung, orang kampung, adakah di antara kalian orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata orang kampung, ada. Di selatan sana ada orang yang alim, ada orang yang dekat kepada Allah. Pergilah ke sana wahai anak muda, mudah-mudahan Allah berlangkah kaki. Akhirnya pergilah Pak anak muda itu ke sebelah selatan. Singkat cerita, setelah dia bertemu dengan orang alim, lalu dia menceritakan persoalan hidupnya. Rakyat mengatakan, wahai Pak Kiai, wahai Ustaz, selama hidup saya pernah membunuh
membunuh sebanyak 99 orang, fa'allahu min taubah. Kira-kira kalau saya bertobat kepada Allah, akankah Allah mengampuni dosa saya? Lalu orang alim itu menjawab, faqala, tentu kamu tidak bisa bertobat kepada Allah, wahai anak muda, karena dosamu sudah begitu banyak. Engkau telah membunuh sebanyak 99 orang. Kalau engkau bertobat, niscaya Allah tidak akan mengampuni dosamu. Anak muda akhirnya marah, Pak. Ia ambil pedang, ia temas batang lehernya sehingga enamlah menjadi 100 orang. Kalau saya pikir-pikir, Pak, kalau jadi ustaz punya jamaah kayak begini repot. Dikit-dikit ambil pedang, dikit-dikit ambil golok. Makanya kata orang tua zaman dulu yang namanya ustaz, kiai minimal punya mainan lah 1 atau 2 jurus ya. Lalu anak muda kayak bawa muda besok akhirnya ia pulang. Setelah sampai di rumah ia nyesel. Lalu keesokan harinya ia pergi lagi ke sebuah kampung. Ia bertanya kepada orang kampung, hei orang kampung, masih adakah di antara kalian orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata orang kampung, oh masih ada. Di sebelah utara sana ada orang yang alim, ada orang yang dekat kepada Allah. Pergilah kau ke sana, wahai anak muda, mudah-mudahan Allah memuliakan kakimu. Akhirnya pergilah itu anak muda ke utara. Setelah ia bertemu dengan orang alim, lalu ia menceritakan persoalan hidupnya sedang ia alami. Seraya mengatakan, wahai Pak Kiai, selama hidup saya pernah membunuh sebanyak 100 orang. Fa'allahu min taubah. Kira-kira kalau saya bertobat kepada Allah, akankah Allah mengampuni dosa saya? Faqala na'am. Lalu orang alim tersebut mengatakan, iya, tentu kamu bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak muda. Siapakah orang yang menghalangi orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hei anak muda, kembali. Lalu orang alim tersebut memberikan nasihat kepada anak muda tersebut. Kalau kamu memang benar-benar ingin bertobat kepada Allah, pergilah ke sebelah barat. Di sana ada orang yang beribadah kepada Allah. Tinggallah bersama mereka. Tinggalkanlah tempat tinggalmu, karena tempat tinggalmu adalah tempat tinggal yang rusak. Menetaplah kamu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu, menerima akan taubatmu. Akhirnya anak muda itu langsung dia tinggalkan tempat tinggalnya. Ia pergi ke sebelah barat. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dirahmati Allah? Di tengah jalan tiba-tiba anak muda ini meninggal dunia. Di dalam hadis tidak dijelaskan kenapa dia meninggal dunia. Apakah karena COVID-19? Apakah karena virus corona? Apakah karena kecelakaan? Tidak dijelaskan. Yang pasti dia meninggal dunia. Ketika anak muda ini meninggal, turun 2 malaikat Allah. Yang pertama malaikat ajab, malaikat yang mencabut roh manusia dengan sangat keras. Yang kedua malaikat rahmat, malaikat yang mencabut nyawa seseorang dengan cara lemah lembut. Ketika malaikat ajab ini mencabut nyawa pemuda tersebut, ternyata dihalang oleh malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, sungguh aku adalah orang yang berhak mencabut nyawa pemuda tersebut karena ia datang kepada Allah dalam keadaan bertobat kepadanya. Ketika malaikat rahmat ini mencabut nyawa pemuda tersebut, dihalang oleh malaikat azab. Kata malaikat azab, sungguh aku adalah orang yang berhak mencabut nyawa pemuda tersebut karena sepanjang hidupnya ia pernah membunuh sebanyak 100 orang. Akhirnya malaikat sama malaikat ribut, Pak. Malaikat sama malaikat berantem. Jadi kalau begitu Bapak juga dimuliakan Allah. Kalau ada ustaz kiai berantem wajar. Enggak perlu heran. Malaikat sama malaikat ribut. Akhirnya Allah turunkan malaikatnya ketiga sebagai wasit, sebagai penengah. Kata malaikat ketiga, ente enggak perlu ribut, ente enggak perlu berantem. Lebih baik kalian ukur jalan kematian ini anak muda. Kalau ternyata anak muda ini meninggal dunia, kematiannya lebih dekat dari tempat tinggalnya, maka malaikat ajab yang berhak mencabut nyawa pemuda tersebut. Tapi sebaliknya, ketika anak muda ini meninggal dunia,
yang berhak mencabut nyawa pemuda tersebut. Akhirnya dibungkul Pak. Setelah dibungkul, apa yang terjadi? Ternyata pemuda tersebut ia meninggal dunia dekat dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil akhirnya malaikat rahmat yang berhak mencabut nyawa pemuda tersebut dicabutlah nyawa pemuda tersebut dengan cara lemah lembut. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uni fi ibadi wadkhuli jannati. Dan pemuda tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Apa yang terjadi? Ada anak muda yang membunuh sebanyak 100 orang, lalu ia bertaubat kepada Allah, yang mohon ampun kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah ampuni akan dosanya, Allah maafkan akan kesalahannya, dan Allah terima akan tobatnya, dan ia menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau kita merasa dosa kita ini banyak, dosa kita ini besar, sebesar gunung Uhud, sebanyak pasir yang ada di lautan, tapi kalau kita memang benar-benar bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kita yakin Allah Rabbul Ghafurur Rahim, Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kalau kita meyakini itu saudara, dan kita lakukan, kita benar-benar bertaubat kepada Allah, yakin dengan seyakin-yakinnya, insya Allah kita yang hadir di tempat yang mulia ini, Allah akan ampuni dosa kita semua. Allah akan maafkan kesalahan kita semua. Dan ternyata taubat ini saudara tidak mesti dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Orang yang beriman sekalipun dan tetap diwajibkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Bayangkan saudara, ini ayat di awal dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, seperti pada perintah kalimat pada ibadah puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maksudnya walaupun kita telah beriman kepada Allah, kita telah melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita telah membayar zakat fitrah, kita telah membayar zakat mal, kita telah berinfak sedekah. Tentu yang namanya hidup, pasti kita pernah melakukan perbuatan yang namanya dosa. Dari lahir sampai saat ini sudah berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, masihkah kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksud yang dosanya sudah diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang, orang yang sudah dijaga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih bertaubat kepada Allah dengan mengucap istighfar sehari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Setiap hari kita melakukan perbuatan dosa dan salah, kita belum dijaga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, masihkah kita jaga bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar? Maka orang yang paling bahagia dalam hidup ini banyak-banyak membaca istighfar. Syukur-syukur sehari 100 kali kita baca, bisa kita cicil Pak. Subuh 20, Zuhur 20, Asar 20, udah 60. Lalu habis pulang sholat kita baca lagi 20, 80, ditambah lagi nanti tahajud 20, udah 100. Dan betapa banyak sekali fadilah-fadilah tentang istighfar. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu yang sangat tepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk banyak-banyak bertobat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar.
istighfar terus tanpa bosan. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak istighfar, senantiasa Allah mengampuni dosa kita, Allah menerima ibadah kita, Allah memaafkan kesalahan kita, sehingga Allah jadikan kita sebagai orang yang ahli taubat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya ingin bicara banyak Pak tentang taubat, tapi karena keterbatasan waktu mungkin hanya ini kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Yang benar